Halo Sobat Lekers, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam melakukan kegiatan apapun. Bersama saya Sika Ferunisa, tentunya di channel YouTube Vlog Bojonegoro TV. Perkembangan dunia teknologi kian hari makin pesat, sehingga apabila bisa memanfaatkannya dengan maksimal, pasti akan berbuah hal positif. Seperti mencari panduan untuk membuat hal yang Anda sukai, tentunya sekarang semuanya ada di dalam internet. Seperti yang dilakukan pemuda asal desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ini misalnya. Beliau berhasil membuat sepeda listrik yang tentunya diambil panduannya dari dalam internet. Dan beliau merupakan salah satu tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Islam Islahiyah Kecamatan Kalitido, Kabupaten Bojonegoro. Penasaran seperti apa perbincangan kita kali ini? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Dari Vlog Bojonegoro TV mau bincang-bincang terkait sepeda listrik Pak yang hasil karyanya Pak Faiz. Iya, ini. Oh, ini ya Pak. Bagus sekali ya Pak. Pak, jadi buatannya Pak Faisal sendiri. Iya. Warnanya juga pemilihan warnanya gold ya Pak ya. Iya, biar mencolok. Biar mencolok juga. Kalau misalkan idenya dari mana sih Pak pembuatan sepeda dengan bentuk sedemikian? Ini kan kemarin saya itu lihat di internet dan YouTube itu. Oke. Akhirnya kan ya jadinya seperti ini. Jadi dimudahkan lewat internet ya Pak ya. Karena memang semakin kesini tuh semakin perkembangan dunia teknologi pesat banget ya Pak ya. Jadi bisa menjadi sumber idenya Pak Faiz untuk menciptakan sepeda listrik ya Pak. Iya. Kalau nama produknya mungkin dari Pak Faiz sendiri ada nggak Pak? Untuk menamakan ini saya beri nama Siput. Siput. Iya. Kenapa Pak? Mungkin bisa share sama Sobat Vloggers kenapa produk sepeda listrik ini diberi nama Siput? Ya karena saya memilih siput darat itu ya karena memang saya itu suka saja dengan itu ya, dengan siput. Dengan siput. Iya. Karena Pak Faiz suka siput darat, jadi ininya juga dinamakan siput darat ya Pak ya. Iya. Asal jangan buaya darat aja ya buat Sobat Vloggers, karena lebih serem. Nah kalau misalkan bentukannya sih Pak ya, dari mulai ini apa sih Pak namanya? Ini bagian rangka, iya. Rangkanya dibentuk kayak gini juga hasil imajinasi Bapak sendiri atau memang melihat persis di internet kira-kira? Ini pertama ini kan memanfaatkan barang bekas. Jadi seperti bekas. ini kan apa? Itu dari sepeda mini gitu ya. Sepeda iya, mini. lengkungan sepeda mini itu kan yang dipotong gitu. Kebetulan kan kok pas semua jadi kita kita tempel saja, kita rangkai saja. Oke, jadi dari bekas sepeda lama, terus terlihat juga ini masih banyak yang ini ya Pak ya, ada apa namanya? Karat-karat. Yang berkarat juga tapi masih bisa dipakai nih Sobat. Dan juga untuk menutup karatan yang lainnya dengan dipilok ya Pak ini, dipilok warna. Kesulitannya dalam merangkai sepeda listrik ini tuh seperti apa? Yang pertama karena otodidak kan. Jadi ya, jadi di sini belum ada gurunya itu, jadi itu yang membuat lama. Sehingga waktunya 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun ya untuk Terus perjalanannya gimana Pak sampai saat ini masih mungkin satu sepeda kira-kira berapa bulan, minggu atau bahkan masih tahunan Pak? Kalau untuk saat ini itu 3-4 minggu sudah jadi. 3-4 minggu yang semula 3 tahun, sekarang menjadi 3-4 minggu. Kira-kira kenapa Pak perbedaan waktunya? Apa mungkin ada bantuan dari siswanya Bapak sendiri atau mungkin karena sudah sering belajar selama 3 tahun jadi sudah menemukan celah-celahnya atau gimana Pak? Yang pertama ya karena dibantu oleh anak-anak juga. Kemudian yang kedua karena yang lama itu kan proses penentukan dinamo yang pas itu. Dinamo. Iya, dinamo untuk penggeraknya itu yang pas itu. Yang lama kan. Terus akhirnya menemukan yang pas setelah itu pas ya, itu ternyata ya kita rangkai itu 3-4 minggu jadi.
Kalau untuk dinamo sendiri itu pakai yang bekas atau yang baru Pak? Kalau Ya. baru? Di sini kita semua pakai bekas Mbak, karena tujuan kita kan ya untuk mengurangi Sampah Iya. gitu ya Pak ya. Nah itu juga salah satu tujuan yang mulia sekali untuk memanfaatkan barang-barang bekas, jadilah benda yang sangat unik ini sepeda listrik yang dinamakan siput darat. Nah kira-kira kesulitan setelah menemukan dinamo tadi Pak ya, yang hal yang terus setelah itu ada kendala lagi nggak Pak kira-kira? Ya, kendala karena apa? Barang bekas itu kan tidak selalu ada yang pas dan cocok gitu. Itu kendalanya ya. Beda kalau dengan barang baru kan kita tinggal pasti ada di situ. Oh jadi kendalanya itu. Oke. Kalau misalkan nih Pak ya, ada sobat Walkers nih yang menginginkan produk yang ada di depan kita ini, cara pemesanan mungkin sudah melayani belum ya Pak? Ya untuk saat ini sudah melayani ya. Iya sudah melayani. Gimana Pak? Maksudnya langsung datang ke Pak Faiznya atau mungkin Pak Faiz iklankan ini di sosial media mungkin seperti itu? Iya bisa datang ke rumah atau bisa di medsos ya, karena sekarang sudah zamannya medsos, jadi ini sudah saya posting di medsos juga. Kalau sampai saat ini nih Pak, ini sudah berjalan berapa tahun? Dari awal mencetus ide sampai sekarang muncul karya ini, kira-kira berapa lama itu Pak rentang waktunya? Dari pertama itu 2016 ya, tapi produksi awal itu tahun 2019. 2019 Iya, produksi awal dan produksi sudah awal. dipesan orang? Iya, alhamdulillah sudah. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Iya. kisaran harga untuk satu unit Iya. sepeda listrik kayak gini dari Pak Faiz dibanderol harga berapa Pak? Untuk kisaran harga itu mulai dari 3 sampai 7 juta. 3 sampai 7 juta, Iya. tergantung. Tergantung model dan juga spesifikasi. Oh berarti by order ya Pak Iya, ya? by order. Misalkan customernya pengen bentukannya seperti ini, warna ini, itu bisa dilayani Bisa, juga? bisa. Oh yang penting dasarnya dia pakai listrik aja Iya, gitu ya listrik. Pak? Saya juga ini sih, kalau listrik sendiri dia gimana sih Pak? Dicas kah atau gimana ya? Iya. Saya juga kurang tahu sih, Oh, maksudnya iya. sistem kerjanya mungkin bisa dijelaskan. Sistem kerjanya sama, ini kan pakai baterai juga, di dalam sini ada baterainya. Oke. Ya, itu nanti kalau habis dicas gitu saja. Jadi diambil baterainya, dicas, apa Enggak. sama sepedanya di? Langsung jadi di sini. Oh ini sudah ada Itu tinggal dilepas kemudian dicas saja. dicolokkan Iya, ke dicolokkan stop aja, kontak iya. gitu ya Pak. Oke. Sudah pernah uji coba seberapa kilometer kuatnya ini Pak, baterainya mungkin? Kemarin sudah saya uji coba itu kuat realnya 20 kilo. 20? Iya, 20. Lumayan ya Pak, Iya. 20 kilo mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit kali ya Pak? Ini kecepatan maksimal hanya 26 Oh kali. 26 km Per jam. per jamnya. Iya. Gitu ya. Ya, kenapa sih Pak pengen buat ini? Selain tadi memanfaatkan barang bekas, mungkin ada tujuan lain dengan adanya sepeda listrik ini Pak? Ya intinya kita go green saja. Benar. Untuk polusi juga sih ya Pak ya. untuk polusi juga. Mungkin kedepannya harapannya apa sih Pak? Harapannya dengan apa? Saya buat seperti ini dengan model yang nyentrik, Iya. dengan warna yang mencolok itu orang ya jadi tertarik gitu ya. Dan mulai beralih ke kendaraan listrik gitu. Bener sih ya Pak, kalau kebanyakan kan motor sekarang banyak polusinya sih ya Pak ya. Cuman kalau kita pakai ini sudah nggak mengotori polusi udara Iya, lagi. mengurangi. Saya juga penasaran, di sini ada tombolnya nih Pak, mungkin Iya, bisa dijelaskan. iya. Ada tombol, ini bel ya Pak? Iya ini untuk bel ya. Boleh dinyalakan. Jadi pakai kunci juga nih Sobat Walkers ya. Cek Oke. mata. Ini ada lampu indikatornya Oke. warna biru dan ini. Oh, oke. Jadi nggak kalah nyentrik ya sama sepeda motor pada umumnya. Jadi dia ada tombol belnya juga. Oke, kalau yang di sebelah sini Ini sama untuk- kayak motor. Iya, ini untuk starter. Oke. Untuk Mungkin bisa starter coba. ya. Untuk starter memang tidak ada suaranya, Pak. Karena ini kan tidak pakai knalpot. Oh iya, Ya, benar. jadi ini di starter kemudian ini tinggal gas saja. Nah, gas dia jalan. Gas langsung jalan. Gas dia jalan. Saya juga menemukan yang unik nih ya Sobat Walkers. Di sini ada sabuk. Ikat pinggang ya. Jadi ada ikat pinggang bekas dipakai buat ini Iya, ya Pak. yang penting Sungguh luar iya, biasa. memang Mungkin kita saya, Pak. memang pakai yang bekas-bekas saja. Benar-benar. Saya juga ini sih ya Pak. Dilihat secara kasat mata dia juga bentuknya nyentrik, bener sih Pak, nyentrik banget. Jadi kalau misalkan mungkin kedepannya dengan packaging yang lebih rapi lagi mungkin ya Pak ya, mungkin kedepannya atau gimana Pak? Harapannya juga ini terbentur dana juga ya. Harapannya kalau ada dana kita akan buat ya yang lebih sedap lah dilihat dari mata. Kalau
misalkan nanti ada customer nih Pak ya, dia punya dana yang besar, terus minta sesuai custom itu juga bisa ya Pak ya? Pokoknya sesuai permintaan dan sesuai dana yang ada gitu ya Pak ya? Tapi kalau yang ada di depan ini sepeda listrik ini kira-kira berapa juta Pak? Ini barangkali ada, 3 juta. 3 juta ya. Kalau bannya sendiri Pak? Ini khusus ya. Itu roda itu ada Berarti sepedanya rodanya bukan roda ini ya Pak ya, bukan roda sembarangan ya. Tapi kalau mau ganti pakai roda yang ringannya sepeda motor itu juga bisa. Tergantung pesanan saja. Iya, tetap bisa. Oke, berarti sebelum masuk ke sekolah ini Bapak bikin sendiri di rumah? Iya, di rumah. Selama 3-4 tahun itu, masuk ke sekolah, masuk ke ini pembelajarannya siswanya Bapak tahun berapa Pak? Ini baru semester ini. Berarti 2020 ya Pak ya? Tahun ini baru mapel untuk ini ya? Iya, untuk sepeda listrik buat siswa-siswanya Pak Faiz. Kalau tanggapannya siswa sendiri gimana Pak? Lihat ada sepeda listrik dari bahan bekas mereka? Untuk anak-anak sangat antusias Ya Pak ya? Antusias sekali untuk membuat ini ya Pak ya? Selain ngirit budget, juga ini ya Pak, menjaga lingkungan eco-green itu sendiri. Kalau misal pas awal bikin, kan ini dari barang rongsokan ya Pak istilahnya. Nah itu ada nggak Pak orang yang istilah zaman sekarang ngebully Bapak? Apaan sih barang bekas dipakai kayak gitu? Pernah nggak sih Pak pengalaman seperti itu? Pasti ada itu pasti ya, Pak, ada. Tanggapannya jenengan gimana Pak? Maksudnya langsung sakit hati apa memang itu jadi motivasinya? Ya, yang pasti jika kita tanggapi dengan positif maka hasilnya juga positif juga. Jadi kita ambil hikmahnya saja nih. Di pemacu semangat saja. Berarti ya. Jadi sobat blockers ya, yang disampaikan Pak Faiz tadi jadikan pembulian atau kalau kita dibully orang tuh jadikan hal yang positif ya Pak, dirubah ke hal positif maka jadilah hal positif juga. Beliau dulu juga sempat dibully karena bikin barang dari rongsokan yang terlihat juga sudah tidak ada gunanya, tapi nyatanya setelah 3 tahun, 4 tahun beliau melalang buana untuk mencari ide, jadilah barang secantik ini. Kalau tadi produksinya awal tahun 2019 ya Pak, pertama kali yang pesan itu orang mana? Pertama kali yang pesan Pak Lurah. Pak Lurah sendiri? Jadi dari desa Japat sendiri ya Pak ya? Dan setelah itu mungkin ada berkembang sampai luar daerah ada nggak Pak? Iya ada. Alhamdulillah kemarin dari Surabaya. Ya, dan juga dari Kediri. Dari Kediri pun juga ada. Mereka tahunya dari sosmednya tadi ya Pak ya? Oke. Jadi ada dari Kediri, dari Surabaya, Pak Lurahnya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan setelah tayangnya video ini banyak sekali warga-warga luar kota, luar daerah, internasional pun bisa ya Pak ya untuk memesan sepeda listrik yang tentunya mendukung kesehatan polusi udara kita. Satu lagi nih Pak, pesan buat sobat blocker semuanya di rumah, mungkin kedepannya harus seperti apa, tentunya pemuda-pemudi Bojonegoro harus seperti apa, silakan Pak. Pesan saya buat sobat blocker semua, yang penting adalah jangan berhenti untuk bermimpi, gitu saja. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya sobat blocker, ingat terus. Kali ini saya sudah berada di samping Ibu Waka MA Islahiyah, Ibu Nur Hayatun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya mau membincangkan terkait hasil karya salah satu guru di MA Islahiyah ini, yaitu sepeda listrik ya Bu ya. Tanggapannya Ibu setelah terciptanya sepeda listrik itu sendiri seperti apa Bu? Alhamdulillah untuk terciptanya sepeda listrik yang diprakarsai oleh Pak Faiz selaku guru PKWU di MA Islahiyah. Kami dari pihak madrasah sangat apresiatif sekali, bahkan sangat gembira Pak Faiz telah memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada anak-anak
untuk menciptakan atau mengkaryakan sepeda listrik ini. Karena dengan adanya sepeda listrik, menurut kami justru itu bentuk daripada karya nyata bagaimana kita mengurangi adanya bahan bakar fosil, sehingga kita langsung memberikan bentuk karya nyata. Inilah diantaranya untuk mengurangi polusi, ya. Jadi anak-anak itu dengan demikian pendidikan untuk mengurangi BBM fosil bisa diterapkan di karya sepeda listrik tersebut. Seperti itu ya, Bu. Ya. Kalau Ibu sendiri sebagai wakil sekolah melihat antusias anak-anak semenjak adanya sepeda listrik itu seperti apa, Bu? Apakah mereka cuek atau memang mungkin sangat antusias untuk mempelajari seperti itu mungkin, Bu? Iya. Dari awal ya, namanya siswa banyak ya. Dari awal itu ada mereka yang cuek, tapi setelah Pak Faiz mengkaryakan dengan hasil nyatanya, ternyata bisa sepeda listrik itu dalam kekuatan listrik itu sampai jarak jauhnya 20 kilo, mereka sudah mulai semangat. Alhamdulillah, anak-anak kami dengan adanya terciptanya sepeda listrik, mereka semangat, mereka justru ingin bisa untuk membuat sepeda listrik dengan bimbingan Pak Faiz. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi sangat responnya positif juga, Bu ya, baik dari guru maupun siswanya sendiri. Mungkin harapannya Ibu nih sebagai wakil juga ke depannya siswanya harapannya seperti apa, Bu? Kami selaku yang tua, mohon maaf saya di sini memang yang tua. Kami selaku yang tua selalu berharap semoga Pak Faiz bisa membuat karya-karya yang lain, terutama pada materi PKWU. Di sini prakarya, keterampilan dan wirausaha. Jadi anak-anak itu antusias untuk berketerampilan di MA Islahiyah ini, sehingga nanti kelak kita bisa mengantarkan anak-anak itu lulus dari MA Islahiyah, mereka itu mempunyai skill atau keterampilan di bidangnya. Nah, itu tadi Sobat Bakers perbincangan saya dengan Pak Faiz selaku pembuat sepeda listrik yang beliau beri nama Siput Darat. Semoga videonya ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengecek video-video lainnya di channel YouTube Vlog Bojonegoro TV dan nikmati sajian berita di www.vlogbojonegoro.com. Saya dan tim bertugas berpamitan undur diri. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.